Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi. Saya Sita Oktavina Abdillah dengan NPM 192151041 dari 2019B, Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Teman tahu apa sih itu diferensial atau turunan? Diferensial yaitu pengertiannya perubahan. Kemudian menurut Wikipedia, turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen atau turunan fungsi dari f yang mempunyai nilai tidak beraturan. Kemudian untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang terdapat grafik fungsi y sama dengan fx dengan fx memiliki pangkat lebih dari 1, yaitu pangkat x pangkat 2 ataupun pangkat 3. Mengapa demikian? Karena grafik ini membentuk kurva melengkung. Apabila pangkatnya 1, maka kurvanya lurus. Kemudian, jika suatu titik di x, ini suatu titik x, maka untuk y-nya yaitu fx. Kurva ini sebenarnya terus menerus ya teman-teman, bisa ke sana terus kemudian ke sini. Teman-teman, jika kita mengambil titik di tempat lainnya seperti gambar, maka grafiknya seperti ini. Kemudian di sini nilainya menjadi x ditambah delta x, dan maka y-nya akan berubah menjadi fx ditambah delta x. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik sini ke titik sini ya teman-teman. Maka kita dapatkan panjang dari sini ke sini yaitu delta y, merupakan pengurangan dari titik ini sampai sini yaitu f x ditambah delta x dikurangi fx. Untuk titik ini sampai sini yaitu membentuk delta x. Kemudian kita akan mencari gradien dari garis ini. Maka m sama dengan delta y per delta x. Delta y-nya sudah diketahui yaitu fx ditambah delta x kurangi fx dibagi delta x-nya yaitu delta x. Di sini kita tahu ya bahwa kita tadi menarik garis dari titik sini ke sini secara paksa, maka karena ini kurvanya lengkung, bagaimana sih mencari garis yang berpotongan di satu titik? Maka kita bisa mengecilkan garis delta x ini dari sini, maka kita kecilkan agar hampir jadi satu titik. Setelah kita mengecilkan tadi delta x dari sini ke sini, maka kita mendapatkan grafik titik 1 dan titik 2. Ini jaraknya sangat dekat sekali ya teman-teman. Kemudian ini kita akan mencari garis singgung dari sini ke sini.
maka gradiennya yaitu M sama dengan dy per dx. Mengapa memakai dy per dx? Karena delta x-nya berbedanya sedikit sekali teman-teman, ini hampir jadi satu. Kemudian kita menggunakan limit delta x menuju 0. Menggunakan limit karena delta x-nya hampir sama, yaitu sangat sedikit sekali perbedaannya. Kemudian kita tuliskan rumus yang tadi, f(x) ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Ini merupakan turunan fungsi ya teman-teman, atau gradien dari garis pada satu titik. Apa sih fungsinya dari ini? Yaitu untuk mencari kelajuan atau perubahan y terhadap x. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang mencari rumus turunan dari fx sama dengan x pangkat n. Kita tulis rumus tadi, dy per dx sama dengan limit delta x menuju 0 f x ditambah delta x dikurangi fx dibagi delta x. Kita ketahui bahwa fx ini x pangkat n, maka kita di limit delta x menuju 0 f x ditambah delta x pangkat n dikurangi x pangkat n dibagi delta x. Kemudian untuk menjabarkan pangkat ini kita bisa menggunakan penjabaran pangkat. Contohnya saja A tambah B pangkat 1, maka A ditambah B. Kemudian A ditambah B pangkat 2 merupakan hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian untuk A ditambah B pangkat 3, jadi A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Untuk A tambah B pangkat 4, maka A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6 A pangkat 2B pangkat 2 ditambah 4 AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Sebenarnya ini bisa menggunakan rumus binomial Newton ya teman-teman. Kemudian kita dapatkan untuk rumus n-nya yaitu A tambah B pangkat n yaitu A pangkat n ditambah n A n kurangi 1b ditambah n kurangi 1 per 2 kali 1 A pangkat n min 2 B pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah sampai mendapatkan B pangkat n. Maka dengan penjelasan rumus tadi kita bisa mencari
atau menjabarkan X ditambah delta X pangkat N, maka menjadi dy per dx dengan limit delta X menuju 0, jadi X pangkat N ditambah N X N kurangi 1 ditambah N kurangi 1 per 2 X N kurangi 2 delta X pangkat 2 ditambah titik-titik, kemudian sampai menemukan delta X pangkat N dikurangi XN per delta X. Kita dapatkan bahwa XN ini bisa dicoret dengan ini, maka kita mendapatkan hasil limit delta X menuju 0 N X pangkat N kurangi 1 ditambah N kurangi 1 per 2 X pangkat N kurangi 2 delta X pangkat 2 ditambah teknik delta X pangkat N. Kemudian delta X ini bisa kita bagikan dengan delta X ini ya, jadi per delta X. Delta X ini bisa kita bagi dengan delta X, maka kita mendapatkan hasil limit delta X menuju 0 N X pangkat N kurangi 1 ditambah N kurangi 1 per 2 X pangkat N kurangi 2 delta X nya bagi delta X pangkat 2 dibagi delta X menjadi delta X ditambah titik delta X pangkat N dibagi delta X, maka jadi delta X pangkat N kurangi 1. Kemudian kita dapatkan bahwa delta X ini merupakan menuju 0, maka bisa kita gantikan dengan 0, yaitu N X pangkat N kurangi 1 ditambah berapapun yang dikali 0, maka hasilnya 0. Delta X ini diganti dengan 0 atau dikali dengan 0, maka ini menjadi 0, dan seterusnya juga sama. Kemudian delta X pangkat N nya juga 0. Maka kita dapatkan bahwa jika Y X pangkat N, maka dy per dx nya itu N X pangkat N kurangi 1. Kemudian untuk menambah pemahaman teman-teman tentang soal tadi, terdapat beberapa soal, yaitu contohnya saja X pangkat 3, maka dy per dx nya yaitu tadi kita ketahui, yaitu bahwa rumusnya yaitu N X pangkat N kurangi 1, maka 1 kali 3 X pangkat 3 kurangi 1, maka hasilnya yaitu 3X pangkat 2. Kemudian untuk ini yang pertama, yang kedua Fx untuk 2X pangkat 2, maka dy per dx nya
2 dikali 2, X pangkat 2 dikurangi 1, maka hasilnya 4X. Kemudian untuk Fx 4X, maka dy per dx-nya yaitu 4 dikali 1, X pangkat 1 kurangi 1, maka hasilnya 4 kali X pangkat 0. Berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya 1, maka 4 kali 1 yaitu 4.